Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan mata kuliah psikologi kependidikan pada hari ini, Senin 26 April 2021, pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang grouping, differentiation, and technology dalam psikologi pendidikan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Al-Fasyah Ibnu Hafiz, dengan NIM 2008076013. Adapun daftar pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah, yang pertama kita akan membahas pengelompokan kemampuan antar kelas. Kemudian yang kedua, pengelompokan kemampuan dalam kelas. Kemudian yang ketiga, cara mengindividualisasi pengajaran. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi untuk pengajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengelompokan kemampuan antar kelas. Namun sebelum itu, kita akan memahami dasar-dasar pengelompokan pada peserta didik atau pada siswa. Ada 5 dasar dalam pengelompokan peserta didik menurut Kusmanto. Yang pertama ialah berdasarkan kesukaan memilih teman. Yang kedua berdasarkan prestasi. Yang ketiga berdasarkan bakat. Yang keempat berdasarkan kecerdasan. Kemudian yang kelima berdasarkan minat. Pada dasar pengelompokan peserta didik yang pertama, yaitu pengelompokan berdasarkan kesukaan memilih teman atau friendship grouping, memiliki artian bahwa pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih anggota kelompoknya sendiri, serta menetapkan orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin kelompoknya. Pada pengelompokan jenis ini, ada banyak kecenderungan. Jadinya pengelompokan demikian menjadikan peserta didik yang pandai cenderung memilih temannya yang pandai sebagai anggota kelompoknya. Tidak jarang, mereka yang tidak pandai juga mendapatkan anggota kelompok yang tidak pandai. Padahal kualitas suatu kelompok ditentukan juga oleh bobot masing-masing anggotanya. Kemudian kita masuk ke dasar pengelompokan yang kedua, yaitu pengelompokan berdasarkan prestasi atau achievement grouping. Achievement grouping adalah suatu pengelompokan yang didasarkan atas prestasi peserta didik. Jelas pada pengelompokan ini sesuai dengan yang telah diuraikan di atas, yaitu pengelompokan ini diurutkan atau dikumpulkan berdasarkan prestasi atau pencapaian yang telah diraih oleh setiap peserta didik. Contohnya ialah satu kelas yang isinya adalah peserta didik yang memiliki prestasi yang hampir sejajar baik dalam bidang keilmuan maupun bidang yang lainnya. Kemudian pada dasar pengelompokan yang ketiga, yaitu berdasarkan bakat atau aptitude grouping, memiliki arti yaitu suatu pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan batas peserta didik. Contoh pada pengelompokan ini adalah ketika seorang peserta didik memiliki kemampuan dalam bidang yang sama, kemudian guru mengelompokkan mereka ke dalam satu kelompok yang sama. Biasanya ini terjadi pada satu event atau satu organisasi mungkin, yang biasanya terdiri atas orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama. Misalkan dalam bidang kebersihan, ada beberapa orang anak yang bisa dijadikan satu kelompok yang biasanya ahli dalam bidang kebersihan. Seperti itu kira-kira. Lalu kita masuk ke pengelompokan berdasarkan minat atau attention or interest grouping. Pada pengelompokan jenis ini dapat memiliki arti bahwa pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas perhatian mereka
atau minat mereka. Pengelompokan demikian dilakukan karena tidak semua peserta didik yang berbakat mengenai sesuatu yang sekaligus juga meminatinya. Tidak semua peserta didik yang mampu sesuatu juga meminatinya. Dalam artian bahwa tidak jarang satu peserta didik itu seorang peserta didik itu memiliki minat tapi tidak mampu dalam peminatannya itu. Contohnya adalah seorang peserta didik yang memiliki bakat dalam bidang olahraga sepak bola, tetapi ia tidak memiliki minat pada sepak bola. Jika dikelompokkan dalam kelompok sepak bola, maka akan menghambat perkembangan peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, pada pengelompokan berdasarkan kecerdasan atau intelligence grouping memiliki artian, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau intelijensi. Yang dimaksud dengan intelijensi adalah tes yang menentukan atau menunjukkan nilai IQ atau nilai kecerdasan dari seorang peserta didik. Lalu kita masuk ke jenis pengelompokan peserta didik. Dari sekian banyak jenis pengelompokan peserta didik yang dikemukakan oleh para ahli, Imron dalam bukunya mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama ia namai dengan ability grouping atau yang biasa kita kenal sebagai pengelompokan antar kelas. Dan yang kedua yaitu subgrouping within the class atau yang biasa kita sebut dengan pengelompokan dalam kelas. Yang pertama kita masuk ke pengelompokan dalam kelas atau ability grouping. Yang dimaksud dengan ability grouping ialah pengelompokan berdasarkan kemampuan atau sesuai dengan kebiasaan mereka dalam setting sekolah. Pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang pandai, yang kurang pandai dikumpulkan dengan yang kurang pandai. Menurut Rahayu, pengelompokan berdasarkan kemampuan dalam setting sekolah meliputi yang pertama yaitu pengelompokan dalam kelas-kelas, yaitu peserta didik yang berjumlah besar perlu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang disebut kelas. Banyaknya kelas disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang baru diterima, sedangkan jumlah peserta didik untuk besarnya kelas atau class size untuk setiap tingkat dan jenis sekolah bisa berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke nomor 2 yaitu pengelompokan berdasarkan bidang studi, yaitu pengelompokan siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Pengukuran minat dan bakat ini didasarkan pada hasil prestasi belajar atau angka-angka yang dicapai dalam mata pelajaran yang diikuti setiap peserta didik. Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam berbagai mata pelajaran, itulah seorang siswa atau peserta didik diarahkan pada jurusan yang dimana ia akan memperoleh nilai-nilai yang baik pada mata pelajaran untuk jurusan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan minat. Pengelompokan berdasarkan minat ini biasanya banyak dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena kegiatan ekstrakurikuler cukup banyak jenisnya, maka para siswa diberi kebebasan untuk memilih jenis kegiatan sesuai dengan minatnya. Jenis kegiatan yang diselenggarakan disesuaikan dengan jumlah kelompok peminatnya. Jenis-jenis kegiatan yang hanya diminati oleh sekelompok kecil siswa lebih baik tidak diadakan dan peminatnya bisa dialihkan ke jenis kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir ada pengelompokan berdasarkan spesialisasi yang umumnya terdapat pada sekolah-sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Pengelompokan berdasarkan spesialisasi pada hakikatnya sama dengan penjurusan. Namun pada spesialisasi ini penjurusannya lebih mengkhususkan pada bidang studi. Misalkan pada penjurusan di sekolah SMA itu hanya sampai di pangkal jurusannya saja, misalkan di Saintek atau Soshum yang biasa disebut dengan IPA atau IPS, atau yang lainnya pada jurusan bahasa atau jurusan keagamaan. Namun pada kejuruan ini biasanya lebih banyak jurusannya. Misalkan pada jurusan SMK ini banyak, jika mengambil teknik, ada teknik mesin, ada teknik kelistrikan, ada yang lain sebagainya. Dan yang lainnya ada jurusan kecantikan, tata boga, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke topik pembahasan kita yang kedua, yaitu pengelompokan kemampuan dalam kelas atau subgrouping within the class. Pada pengelompokan jenis ini, terdapat metode yang biasa dilakukan pengajar di dalam kelas untuk membagi peserta didik menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yang hanya berisi beberapa orang, bisa satuan sampai puluhan orang dalam satu kelompok. Jika dalam ability grouping yang hanya menentukan adalah settingan sekolah, biasanya dalam sekolah-sekolah tertentu ada kelas unggulan dan ada kelas reguler. Namun dalam subgrouping within the class ini peserta didik yang telah dikelompokkan oleh sekolah berdasarkan kemampuannya tersebut dikelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Menurut Imron, metode-metode yang dapat diterapkan atau bisa diaplikasikan pada jenis pengelompokan kemampuan dalam kelas ini, yaitu yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas minat dari peserta didik. Peserta didik yang berminat pada pokok pembahasan tertentu, pada kegiatan tertentu, pada topik tertentu atau tema tertentu, bisa membentuk ke dalam suatu kelompok yang bisa digunakan mereka untuk membahas-bahas atau membicarakan tentang topik yang akan mereka minati. Yang kedua, yaitu pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus atau special need grouping. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik yang biasanya sudah tergabung dalam kelompok-kelompok yang dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan khusus. Metode yang satu ini mungkin akan lebih rinci dijelaskan pada subbab selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan beregu atau team grouping. Yang dimaksud dengan team grouping ialah suatu kelompok yang terbentuk karena dua atau lebih peserta didik yang ingin bekerja dan belajar secara bersama memecahkan masalah-masalah khusus. Lalu jenis pengelompokan yang keempat yaitu pengelompokan tutorial atau tutorial grouping. Pada pengelompokan jenis ini artinya ialah suatu pengelompokan di mana peserta didik bersama-sama dengan guru merencanakan kegiatan-kegiatan pada kelompoknya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh kelompok bersama dengan guru tersebut telah disepakati terlebih dahulu. Antara kelompok satu dengan yang lain bisa berbeda kegiatannya, karena mereka sama-sama mempunyai otonomi untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu pengelompokan penelitian atau research grouping. Adapun yang dimaksud dengan research grouping ini ialah suatu pengelompokan di mana dua atau lebih peserta didik menggarap suatu topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas. Bagaimana cara penggarapan, penyajian serta sistem kerja yang dipergunakan
bergantung kepada kesepakatan anggota kelompok. Kemudian yang keenam yaitu pengelompokan kelas utuh atau full class grouping. Adapun jenis ini adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik secara bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni. Misalnya saja pada kelompok yang berlatih drama, musik, tari, atau yang lain sebagainya. Yang terakhir dan yang ketujuh ialah pengelompokan kombinasi atau combined class grouping. Combined class grouping atau pengelompokan kombinasi adalah suatu pengelompokan di mana dua atau lebih kelas yang dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran film, slide, TV, atau media audiovisual lainnya. Kemudian kita akan membahas teknik-teknik pengelompokan kelas. Untuk teknik-teknik pengelompokan antara kedua metode, baik ability grouping atau subgrouping within the class, akan memakai teknik yang sama, yaitu yang akan dijelaskan berikut. Adapun teknik-teknik pengelompokan peserta didik dapat didasarkan pada 3 aspek, yaitu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan sosio-emosional. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. Kemampuan siswa di dalam pelajaran mungkin tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di mata pelajaran IPA ternyata lemah di matematika. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Lalu yang kedua, berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya, berdasarkan kebutuhan saja. Seperti tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seseorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu berdasarkan sosio-emosional. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosional yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani, agar termotivasi dalam dirinya dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara mengindividualisasi pengajaran. Sebelum kita mengetahui cara-cara dalam mengindividualisasi pengajaran, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pengajaran atau pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada seorang siswa demi seorang secara terpisah. Dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang terpenting ialah bukan individual, kelompok, atau klasikalnya, tetapi individualisasinya. Pada setiap organisme terdapat dorongan atau drives yang bersumber dari kebutuhan-kebutuhan dasar atau basic needs dan merupakan daya penggerak atau motivation untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau survive. Dorongan kebutuhan dan motivasi inilah sifatnya berbeda-beda, yang bermaksud memiliki ciri khas tersendiri antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat secara vertikal atau kecerdasan, ketajaman sensoris, kekuatan fisik, ekonomi, dan sebagainya, atau secara horizontal, yaitu ras, suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tajamnya perbedaan, kompleksnya masalah, dan hambatan belajar yang dihadapi anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi kepada
kompetensi guru dalam memilih strategi atau pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Kegagalan di dalam mengkoordinir kebutuhan akan berakibat buruk terhadap proses pembelajaran siswa selanjutnya. Kemudian kita akan mengenal target dari pengajaran individual ini. Di dalam buku psikologi berbasis analisis empiris, Syamsul Bakhri Tholib menjelaskan bahwa sifat-sifat pembeda pribadi yang harus diperlukan dengan khusus secara umum termasuk pada salah satu atau lebih dari kategori yang ada di bawah ini. Yang pertama ialah kelainan sensorik, seperti cacat penglihatan atau pendengaran. Kemudian deviasi mental, termasuk gifted atau apa yang harus dikhususkan kebutuhannya, dan retardasi mental. Kemudian kelainan komunikasi, termasuk problem ucapan dan bahasa. Kemudian ketidakmampuan belajar, termasuk masalah belajar yang serius karena kelainan fisik. Kemudian perilaku menyimpang, termasuk gangguan emosional. Yang terakhir ada cacat fisik dan kesehatan, termasuk kerusakan neurologis, ortopedis, dan penyakit lainnya seperti leukemia dan gangguan perkembangan. Pada kasus anak yang berkebutuhan khusus ini, sering terjadi variasi dan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya, meskipun memiliki kelainan yang sama. Bahkan ada juga anak yang memiliki cacat ganda. Misalnya seorang anak yang memiliki cacat pendengaran dan kelainan mental sekaligus. Itulah yang menyebabkan seorang pengajar harus memiliki talenta khusus untuk mengajar anak yang demikian itu. Kemudian perbedaan pembelajaran individual dan yang tradisional bisa kita lihat dalam slide berikut. Adapun yang paling mencolok di antara kedua jenis pembelajaran ini ialah pada pelajaran individual akan diterapkan nilai-nilai atau teknik-teknik yang lebih mengenai individual peserta didiknya, bukan tradisional yang hanya berampu atau hanya berfokus pada kelompok besar yang berjumlah lebih dari 2 atau 3 anak. Pembelajaran individual ini akan berfokus pada hanya beberapa orang, 1 atau 2 orang, mungkin 1 guru, begitu. Kemudian kita masuk ke prosedur kegiatan pembelajaran individual. Yang pertama ialah presentation, yaitu presentasi atau penjelasan materi dari pengajar. Tahap yang pertama ialah pendahuluan. Guru membicarakan sasaran keterampilan belajar yang dibutuhkan, yang merupakan tanggung jawab siswa terhadap pengajarannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu demonstrasi atau modeling. Demonstrasi dan modeling. Nah, guru memecah-mecahkan sasaran keterampilan ke dalam komponen-komponen bagian sehingga menjadi sub-sub yang lebih kecil. Kemudian guru mendemonstrasikannya atau memberi contoh dari sub keterampilan tersebut sehingga siswa memahami tugasnya. Kemudian yang kedua, control practice, yaitu siswa melakukan tugas dengan bimbingan dan pengawasan guru. Tahap yang pertama yaitu siswa melakukan tugas yang dipilih dengan bimbingan dan pengawasan dari guru. Kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan. Kemudian yang kedua, siswa melakukan tugas yang sejenis dari keterampilan atau sub dengan pengawasan dan bimbingan guru. Kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan. Kemudian yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu independent practice, yaitu siswa melakukan tugas tanpa bimbingan guru. Tahap yang pertama,
Siswa melakukan seluruh tugas dari keterampilan atau sub dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, guru memberikan umpan balik dan penguatan tanpa bimbingan dari guru. Kemudian tahap yang kedua, siswa melakukan tugas-tugas yang sejenis secara bervariasi dari keterampilan atau sub keterampilan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan. Dari yang telah kita ketahui di atas, pembelajaran individual akan lebih efektif lagi jika menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Siswa menjadi perhatian utama dari guru. Segala bentuk aktivitas untuk membantu perkembangan. Keberhasilan proses pembelajaran terletak dari perwujudan diri siswa sebagai pribadi yang mandiri, pelajar yang efektif, dan pekerja yang produktif. Kemudian, yang kedua yaitu interaksi edukatif antara guru dan siswa. Guru tidak hanya sekedar penyampai bahan yang harus dipelajari, tetapi sebagai figur yang dapat merangsang perkembangan pribadi siswa. Interaksi guru dan siswa senantiasa berdasarkan sentuhan-sentuhan psikologis, saling memahami sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, suasana demokratis. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mewujudkan dan mengembangkan hak dan kewajibannya. Semua pihak memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan potensinya, sehingga memupuk rasa percaya diri, berinovasi, berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, variasi metode mengajar. Sesuai dengan tujuan dan bahan yang akan dipelajari, menggunakan metode dengan berganti-ganti sesuai dengan keperluannya, sehingga membuat siswa lebih bersemangat, akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kelima, guru yang profesional. Pembelajaran yang efektif hanya mungkin dapat diwujudkan oleh guru yang profesional dan dijiwai oleh jiwa profesionalisme yang tinggi. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian yang memadai, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki rasa kebersamaan dengan sejawatnya, mampu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai pendidik yang bertanggung jawab, mempersiapkan siswa bagi peranannya di masa depan. Jiwa personalisme ini ditandai dengan mencintai pekerjaannya dan melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Lalu yang keenam, bahan yang sesuai dan bermanfaat. Mengolah bahan pelajaran menjadi sajian yang dapat dicerna oleh siswa secara tepat dan bermakna sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungannya sehingga menjadi fungsional bagi siswa. Kemudian yang ketujuh, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang dapat menunjang bagi proses pembelajaran secara efektif. Guru senantiasa mampu membina kerjasama dengan pihak luar sekolah, terutama keluarga. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir, sarana belajar. Sarana belajar yang menunjang, seperti tersedianya alat bantu mengajar, laboratorium, aula sekolah, lapangan olahraga, perpustakaan, dan yang lain sebagainya. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu penggunaan teknologi untuk pengajaran. Media pembelajaran membantu pengajar dalam mengkonstruksi keilmuan di berbagai lembaga penyelenggara pendidikan dunia. Perkembangan teknologi membantu media pembelajaran semakin mudah digunakan. Berbagai teknologi media pembelajaran juga telah menjadi tren dan bahkan membantu sumber-sumber belajar melewati batas. Bahkan sampai melewati batas-batas wilayah negara hingga benua. Teknologi informasi dan komunikasi selalu menjadi topik pembahasan dan sekaligus digunakan sebagai perangkat dalam mencari, mengolah, mengelola, menampilkan, dan menyampaikan sumber belajar. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran akan mengikuti budaya global dengan mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.
Kemudian kita masuk ke media pengajaran. Media dan fasilitas pengajaran yang telah diasumsikan berbagai kalangan sebagai perangkat yang membutuhkan teknologi tinggi. Orang-orang yang bekerja dalam dan dengan teknologi pendidikan memiliki kegemaran membuat inovasi dan selalu melaksanakan inovasinya ke dalam media pembelajaran di lingkungan pembelajarannya. Ketika lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran telah pada fase lembaga yang mengimplementasikan media, hal yang baik adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pembelajaran tidak ada lagi kebutuhan untuk memotivasi orang untuk menggunakannya. Adapun tantangan lembaga penyelenggara pendidikan dan pembelajaran ke depan justru bagaimana untuk memotivasi orang untuk menggunakan media secara efektif dan efisien. Media tidak hanya akan mengubah cara pembelajar mau belajar, tetapi juga akan mengubah cara pendidik dan pengajar berpikir tentang mengajar dan belajar. Karena media seharusnya tidak untuk digunakan hanya tambahan dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan media harus menjadi faktor utama dalam kualitas pembelajaran dan pengguna media harus tahu betul apa akibat dari penggunaan media, baik dari segi positif maupun negatifnya. Jika sisi positif dan negatifnya tidak dihiraukan, maka hukum dasar yang berlaku untuk penerapan media dan teknologi untuk belajar dan pembelajaran, yaitu media dan teknologi pembelajaran tidak mengurangi biaya atau meningkatkan hasil bagi siapapun. Kemudian kita masuk ke bagian pemilihan media. Pemilihan metode pengajaran dan media tergantung pada situasi belajar, pelajar, subjek, pendidik, dan lembaga. Media dan metode harus mendapatkan perhatian untuk karakteristik intrinsik mereka. Ajaran konten harus dilakukan melalui media yang paling tepat, baik itu audio, audiovisual, tatap muka, media elektronik, paket belajar mandiri, dan yang lainnya. Pilihan media harus menjadi bagian dari tahap perencanaan pengembangan kurikulum. Pemilihan media merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dan pengajar. Dalam era yang dimana inovasi dalam media elektronik, kini media pembelajaran hadir menjadi sebab kebingungan pilihan bagi praktisi pendidikan. Pemilihan media faktor dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perlu dipahami sepenuhnya jika pilihan yang tepat harus dibuat. Kemudian, aplikasi dan software sebagai media pembelajaran. Yang pertama, aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan di website sangat banyak dan memiliki keunggulan yang patut diperhitungkan. Yang kedua, sistem operasi Android dan penyimpanan video YouTube merupakan sebagian aplikasi yang ditawarkan Google dan diberikan gratis. Kemudian, perusahaan-perusahaan di bawah Google atau mendukung Google semakin banyak. Perusahaan tersebut bergabung dalam sebuah wadah aplikasi Google. Kemudian yang terakhir, tetap dianjurkan mendownload aplikasi yang sah dan tidak ada masalah dengan pihak lain. Berbagai aplikasi layanan yang telah disediakan dan diberikan penjelasan yang cukup terdapat tata cara penggunaannya. Pengguna Google seperti dimanja oleh ribuan aplikasi. Pengguna hanya perlu memilih aplikasi yang sekarang dibutuhkan atau membiarkan aplikasi yang kurang dibutuhkan. Aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar jika telah terpasang akan langsung siap untuk digunakan dan dimanfaatkan tanpa harus menunggu lisensi atau pembenahan legalitas. Mungkin cukup sekian pada penjelasan saya pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di Google Meet mungkin. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penjelasan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.